Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan pengertian singkat tentang DKW. Sebelum saya memulai pengertian tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lutfan Cesaki Ramadhani dengan NPM 2508 2010 252. Sebelum saya memulai itu, saya menjelaskan untuk tujuan presentasi DKW ini. Yang pertama adalah memahami konsep DKW secara sebagai kerangka dalam mengelola pengetahuan. Dan yang kedua, menjelaskan perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, menunjukkan proses transformasi dari data mentah hingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang bijaksana. Ini saya akan menjelaskan pengertian singkat dari DKW. DKW adalah akronim Data Information, Knowledge, dan Wisdom. Jadi yang merupakan sebuah model hierarkis berbentuk piramida yang menggambarkan bagaimana data mentah berubah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi data ini diobservasi dari data yang mentah dan dijadikan kebijaksanaan di mana yang paling tinggi untuk menjadikan tindakan yang tepat dan efektif. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh NPM 249 atau Wulan. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Permadani dengan NPM 250820102449 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan bagian pertama dari piramida DIKW, yaitu data. Data sendiri adalah bahan mentah yang belum memiliki makna atau belum memiliki konteks tertentu. Data itu biasanya berupa angka, gambar, teks, suara, maupun simbol. Jadi misalnya angka pada suhu ruangan 50 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, atau angka pada harga barang, misalnya 50.000, 100.000, atau panjang jalan, misalnya 50 km, 3 km, seperti itu. Jadi data itu faktanya masih mentah, hanya berupa angka-angka saja atau teks saja. Data itu bisa kita analogi seperti butiran pasir. Jadi data itu masih terpisah-pisah. Dan untuk menjadikannya itu sebuah tumpukan pasir, data itu harus diolah. Diolahnya menjadi information, knowledge, sampai akhirnya menjadi wisdom. Jadi dapat disimpulkan data adalah titik awal dalam piramida DIKW, yaitu sekumpulan fakta mentah yang nantinya bisa kita maknai lebih dalam dengan mengolah data tersebut dengan information, knowledge, dan wisdom. 3 hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian information dalam konteks DIKW. DIKW sendiri merupakan singkatan dari data, information, knowledge, dan wisdom. Definisi dari information atau informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah disusun sehingga memiliki arti dan konteks yang jelas. Atau informasi juga merupakan sebuah data yang sudah disempurnakan dengan konteks tujuan analisis dan metode analisis. Sebelum saya memberikan contoh dari informasi, saya akan memberikan pengertian dulu perbedaan dari data dan informasi. Jika data kan kumpulan dari angka, kata, atau pengamatan mentah yang berupa teks. Nah, kalau informasi itu adalah data yang dijelaskan dalam konteks, semisal contohnya tadi datanya hanya meja dan kursi. Nah, kalau kita sudah dirubah menjadi informasi, bisa menjadi meja dan kursi itu tertata rapi. Nah, itulah informasi. Jadi informasi itu data
ditambah dengan makna sehingga bisa membuat data itu menjadi berguna dan sangat bisa dimengerti. Saya Salsa Bilakil Jati Pasitan dengan NPM 25081020270. Jadi knowledge atau pengetahuan ini itu muncul ketika informasi yang kita punya nggak cuma dilihat sebagai data mentahnya aja, tapi udah dikasih konteks gitu. Dengan dihubungkan sama pengalaman, teori, atau pemahaman yang kita punya sebelumnya. Jadi kita nggak cuma tahu fakta-faktanya aja, tapi ngerti maksudnya, bisa ambil pelajaran dari situ, dan tahu tahu langkah apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Intinya di tahap ini informasi itu berubah jadi sesuatu yang bisa dipakai buat ambil keputusan atau memecahkan masalah. Contoh dari knowledge atau pengetahuan ini sendiri itu kayak, jadi hari ini suhunya 34 derajat gitu. Nah, suhu segitu kan biasanya panas, udah panas, gerah, terus bisa bikin, kalau kayak gitu kan kayak bikin orang gampang capek gitu ya. Nah, jadi kita bisa ambil langkah buat atur jadwal aktivitas kita kayak olahraga dipindah ke pagi atau sore hari, terus atau banyakin minum air biar tetap fit gitu. Nah, disinilah informasi itu berubah jadi pengetahuan, ngerti ngerti maksudnya dan tahu harus ngapain gitu. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Turhan Maulidi. NPM saya 25008201024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan wisdom, tentang apa itu wisdom, definisi wisdom, dan contoh wisdom. Definisi wisdom adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan penilaian yang baik dalam mengambil keputusan yang serta bertindak dengan tepat. Serta contoh wisdom di dalam sekolah seperti kita menjelaskan materi kepada teman dengan sabar. Jika temannya itu salah kita harus sabar, dan dalam pertemanan kita bisa menjadi penengah seperti ada konflik, kita bagian menjadi penengahnya. Dalam pekerjaan sebagai pemimpin, semisal saya sebagai pemimpin, kita harus memperhatikan kesejahteraan karyawan pekerjaan. Dan kesimpulan wisdom bukan hanya tentang banyaknya pengetahuan, tetapi menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijaksana demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Sekian, itulah dari presentasi saya tentang wisdom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menyimpulkan terkait penjelasan atau penyampaian dari teman-teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan apa itu DIKW. Jadi saya hanya menyimpulkan kembali atau reiterasi terkait DIKW. Yang pertama, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Jadi untuk data adalah fakta mentah tanpa makna. Contoh seperti kayak angka penjualan atau data valid terkait suatu kumpulan dari data atau jumlah pengunjung website. Nah, itu adalah termasuk di data. Lalu untuk informasi sendiri adalah data yang sudah diproses atau diolah sehingga punya arti ataupun makna. Contohnya adalah laporan, seperti laporan koran atau laporan penjualan suatu barang secara skala bulanan maupun tahunan. Lalu untuk yang ketiga yakni knowledge, data, informasi, knowledge atau yang seperti kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ilmu atau pengetahuan, yakni pemahaman dari sistem informasi itu sendiri untuk pengambilan keputusan. Contohnya itu pengetahuan tren penjualan yang sedang naik apa
di musim ini atau di musim tertentu. Nah, itu masuk ke pengetahuan. Lalu yang terakhir adalah DIKW atau wisdom, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan atau kemampuan menggunakan pengetahuan dengan bijak untuk strategi jangka panjang. Contohnya adalah merancang inovasi produk agar tetap relevan. Mungkin teman-teman tahu sedikit tentang bagaimana konsep bisnis plan. Nah, jadi itu termasuk adalah contoh merancang inovasi produk yang bisa direalisasikan dan bermanfaat untuk relevansi masa depan. Lalu untuk manfaat DIKW sendiri dalam informasi adalah meningkatkan kualitas keputusan, membantu organisasi mengambil keputusan berbasis data karena masuk ke dalam konteks atau konsep sistem informasi. Lalu yang kedua yakni menyusun strategi yang efektif dari informasi, pengetahuan, strategi, dan data itu sendiri. Nah, itu. Lalu membantu efisiensi operasional. Jadi nggak berbelit-belit seperti harus ada jalan ini, ternyata ada jalan yang lebih mudah dengan hasil yang sama. Nah, itu termasuk dengan efisiensi operasional. Jadi data yang terstruktur memudahkan analisis kita untuk mencapai hasil yang sama dengan cara kerja yang lebih efisien. Lalu yang keempat yakni mendorong inovasi. Kebijaksanaan atau wisdom itu tadi dari pengetahuan menghasilkan ide baru atau inovasi yang relevansi dengan masa depan. Lalu yang terakhir yakni mengurangi resiko, keputusan tidak diambil asal tapi berdasarkan dengan pengetahuan kita. Jadi mengurangi resiko atau dampak dari apa yang kita perbuat. Jadi kita tahu keputusan kita tidak ambil asal tapi berdasarkan dengan pengetahuan kita sendiri. Jadi cukup sekian itu saja dari saya atau dari kami satu kelompok, mengucapkan terima kasih.